Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya mengenai turunan fungsi. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan jumlah, selisih, kali, dan bagi. Bersama saya, Ibu Yuli Mulyana. Untuk turunan fungsi dengan aturan jumlah, misalkan diketahui fungsi-fungsi UX dan VX berturut-turut mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X. Jumlah fungsi UX dan VX adalah Fx. Fx itu merupakan UX ditambah Vx. Maka turunan fungsi Fx adalah, masih ingat ya, mengenai turunan Fx yang sudah kita pelajari sebelumnya, sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk Fx plus delta X min Fx per delta X. Kemudian kita ganti dengan Fx plus delta X menjadi Ux plus delta X plus Vx plus delta X dikurangi Ux plus Vx, karena Fx merupakan penjumlahan antara Ux dan Vx per dx, jangan lupa. Kemudian kita jabarkan, kita keluarkan yang belakang ya, min Ux plus Vx, kita keluarkan menjadi min Ux min Vx. Setelah itu kita gabungkan yang U dengan yang U, berarti Ux plus delta X min Ux plus Vx plus delta X min Vx. Kemudian kita pisahkan semuanya menjadi dua bagian ya, Ux plus delta X min Ux per delta X plus Vx plus delta X min Vx per delta X. Maka bisa kita pisahkan limitnya karena kita sudah belajar beberapa sifat limit sebelumnya, bahwa limit penjumlahan bisa dipisah menjadi limit delta X mendekati 0, Ux plus delta X min Ux per delta X ditambah limit delta X mendekati 0 untuk Vx plus delta X min Vx per delta X. Nah, coba kalian perhatikan. Ya, limit Ux tersebut merupakan turunan dari Ux atau U aksen X. Begitu pula dengan V aksen X. Maka bisa kita simpulkan bahwa apabila Fx itu merupakan Ux plus Vx, bisa kita turunkan satu per satu, kemudian dihubungkan dengan tanda yang sesuai, yaitu tanda penjumlahan. Jadi, turunan fungsi Fx itu adalah turunan Ux ditambah turunan Vx. Nah, sekarang bagaimana dengan turunan fungsi menggunakan aturan selisih? Misalnya sama tadi, ada Ux dan Vx, akan tetapi Fx merupakan pengurangan dari Ux dikurangi Vx. Maka kita tuliskan fungsi Fx, yaitu yang ada delta X-nya ya, jangan lupa, masih ingat ya. Kemudian kita ganti Fx plus delta X menjadi Ux plus delta X dikurangi Vx plus delta X. Untuk Fx-nya sendiri kita ganti Ux min Vx. Sama seperti aturan jumlah tadi, sekarang kita jabarkan, kita keluarkan dari kurung untuk Ux dan Vx-nya menjadi, ya ingat ya, ini kan min kali min jadinya plus, berarti Vx-nya kan plus. Nah, kita peroleh, kita kelompokkan U dengan U, V dengan V. Nah, hasil akhirnya adalah U X plus delta X min Ux per delta X dikurangi Vx plus delta X min Vx per delta X. Min berarti bisa kita simpulkan juga apabila menggunakan aturan selisih, jika kita punya Fx itu merupakan Ux dikurangi Vx, maka bisa kita tuliskan turunannya menjadi
turunan dari UX dikurangi turunan dari VX. Jelas ya? Nah, misalnya sekarang kita ke contoh soal ya. Tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Yang A, fx-nya adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi x ditambah 10. Yang B, fx-nya adalah x min 2 dikuadratkan. Penyelesaiannya kita ke yang A dulu ya. Bisa langsung dijabarkan, masih ingat turunan dari X pangkat 4, berarti 4-nya maju ke depan ya, jadi 4X pangkat 4 dikurangi 1, 3, berarti jadinya 4X pangkat 3, masih ingat cara cepatnya ya kemarin ya. Nah, karena ini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa turunkan satu persatu untuk mencari turunan Fx. Nah, masih ingat ya, X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkat 3. Ditambah 2X pangkat 3, 3-nya maju ke depan dikalikan dengan koefisien 2 menjadi 3 kali 2, X pangkat 3 min 1, hasilnya 2. Terus yang min 6X kuadrat, min 2-nya turun ke depan dikalikan 6, X pangkat 1 ya harusnya ini ya, dikurangi X 1 ya. Kalau 10 turunannya ada tidak? 0, berarti tidak perlu ditulis. Maka hasilnya, sebentar ini Ibu revisi ya, untuk turunan fx-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 12x, bukan 12x kuadrat dikurangi 1. Untuk yang B, coba perhatikan, ada x min 2 dikuadratkan. Kita jabarkan x min 2 dikuadratkan menjadi x kuadrat min 4x plus 4. Diturunkan satu persatu menjadi berapa? Ada yang bisa mengerjakan? Coba dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan. Ibu beri waktu beberapa detik ya. Sudah? Nah, coba. Ya, 2-nya turun ke depan menjadi 2x, pangkatnya 1, 2x min 4 ya. 4 yang belakang konstanta karena diturunkan 0 ya, tidak ditulis. Jadinya 4 ini punyanya yang ada x-nya tadinya ya, min 4x ini. Jelas ya? Nah, mungkin memang lebih mudah ketika kalian sudah ke persoalan. Tapi Ibu harap kalian juga paham dari mana asal muasal turunan fungsi dengan rumus jumlah dan selisih. Sekarang kita simpulkan ya. Kesimpulan yang pertama mengenai aturan jumlah dan selisih pada turunan fungsi. Apabila fx itu adalah ux ditambah vx, maka turunan fungsi fx adalah u aksen x ditambah v aksen x, atau turunan ux ditambah turunan vx. Untuk selisih, apabila fx merupakan ux dikurangi vx, maka turunan fungsi fx adalah u aksen x dikurangi v aksen x, atau turunan u dikurangi turunan v. Mudah ya? Sekarang kita ke aturan hasil kali. Misalkan fx itu merupakan ux dikali vx, maka turunan fungsi fx seperti biasa kita jabarkan ya. Fx plus delta x-nya menjadi u kali x, ux plus delta x dikali vx plus delta x. Kemudian dikurangi ux dikali vx per delta x. Nah, coba perhatikan. Kita lihat ya, ini ada perkalian. Misalkan kita tambahkan bentuk min ux plus delta x dikali vx plus delta x ditambah ux plus delta x dikali vx plus delta x. Sehingga kita peroleh, nah bentuknya ini. Ini tidak merubah ya, karena dikurangi dengan dan ditambah dengan bilangan yang
sama. Yang biru ini merupakan penambahan yang tidak mengubah nilainya, tapi mengubah bentuknya saja ya. Nah, ternyata kita perhatikan setelah dikalikan menghasilkan UX plus delta X dikali VX plus delta X dikurangi VX per delta X ditambah VX dikali UX plus delta X min UX per delta X. Tahu ya asalnya dari mana ya? Iya, kita hubungkan mana yang sama. Dia kan punya UX plus delta X ya, itu juga punya kan, makanya kita hitung bersama. Nah, sekarang kita peroleh f aksen X adalah limit delta X mendekati 0 untuk UX plus delta X dikali limit delta X mendekati 0 untuk VX plus delta X min VX per delta X ditambah limit VX untuk delta X mendekati 0 dikali limit delta X mendekati 0 untuk UX plus delta X dikurangi UX per delta X. Perhatikan di sini. Ini kan UX ya. UX. Yang ini V aksen X. Yang ini VX. Yang sebelah sana U aksen X. Maka apabila kita miliki Fx itu merupakan perkalian antara Ux dengan Vx, bisa kita jabarkan turunannya menjadi Ux dikali V aksen X ditambah Vx dikali U aksen X. Atau bisa dibalik juga, F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Jelas ya? Berarti kita yang sebelahnya itu tidak turunkan, yang sebelahnya diturunkan ya. Seperti dua hal yang mudah lah ya nanti kalau masuk ke contoh soal. Nah, rumus hasil kali itu yang tadi kita dapatkan dapat diperluas untuk menentukan turunan hasil kali tiga fungsi seperti ditunjukkan pada rumus berikut. Jika fx-nya itu merupakan ux kali vx kali vx dengan ux, vx, dan vx merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai turunan u aksen x, v aksen x, dan w aksen x, maka kita bisa menuliskan rumusnya fx sama dengan u aksen x kali vx kali vx ditambah ux dikali v aksen x dikali vx ditambah ux dikali vx dikali w aksen x. Berarti salah satunya diturunkan, kemudian dikalikan dengan suku yang lain tanpa diturunkan, kemudian ditambah, begitu ya. Ya. Sekarang bagaimana jika kita belajar mengenai hasil bagi? Mungkin memang tidak semudah yang jumlah dengan selisih tadi ya, tapi Ibu harap kalian bisa juga mengerjakannya. Nah, misalkan kita punya fx itu merupakan ux per vx atau ux dibagi dengan vx dengan catatan vx-nya tidak sama dengan 0. Dari hubungan itu, maka ux sama dengan fx dikali vx. Apabila kita menggunakan rumus turunan hasil kali seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka diperoleh fungsi U aksen X merupakan F aksen X dikali Vx ditambah Fx dikali V aksen X. Kemudian F aksen X dikali Vx sama dengan U aksen X dikurangi Fx dikali V aksen X. Kemudian F aksen X dikali Vx itu menjadi U aksen X min Ux per Vx dikali V aksen X. Kita substitusikan bahwa Fx itu merupakan Ux per Vx. Maka kita peroleh hasilnya F aksen X dikali Vx ya, masih U aksen X dikurangi Ux kali V aksen X per Vx. Masih yang sama, kita samakan penyebutnya menjadi penyebut Vx
yang sebelah sini U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X. Nah, kemudian kita kan mencari turunan fungsi Fx, maka Vx di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi di bawah ya, jadi per. Maka turunan fungsi Fx atau F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X per Vx kali Vx. Bisa kita tuliskan Vx kuadrat. Maka kita bisa memperoleh kesimpulan yang kedua mengenai turunan fungsi dengan aturan hasil kali dan bagi, yaitu apabila Fx merupakan Ux dikali Vx, maka turunan fungsi Fx adalah U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Untuk hasil bagi, apabila Fx merupakan Ux dibagi Vx, dengan catatan tadi ya, Vx-nya tidak sama dengan 0. Maka turunan fungsi Fx adalah U aksen X kali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X per Vx dikuadratkan.